Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rara Pramesti dengan NIM 210512140037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat membuat kabel LAN, crimping UTP dalam proses pembuatan kabel. Untuk model yang pertama yaitu ada OSI layer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Pada OSI layer ini memiliki 7 lapisan. Yang pertama yaitu application. Application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Protokol yang digunakan seperti HTTP, FTP, NFS, dan sebagainya. Yang kedua yaitu presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Protokol yang digunakan seperti Telnet, SMTP, dan SNMP. Yang ketiga yaitu session. Session layer bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup, agar pertukaran data berjalan dengan baik. Protokol yang digunakan seperti NetBIOS, NetBEUI, dan ADSP. Selanjutnya yang keempat yaitu transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat dan mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Protokol yang digunakan seperti TCP dan UDP. Selanjutnya yang kelima yaitu network. Network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Protokol yang digunakan seperti IP, ARP, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam yaitu data link. Data link layer merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer. Hanya saja internal dalam satu jaringan. Protokol yang digunakan seperti PPP dan SLIP. Selanjutnya, lapisan yang terakhir yaitu physical. Physical layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream dan mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya. Pada layer ini tidak punya protokol yang spesifik karena hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya yaitu model TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Pada TCP/IP memiliki 4 layer. Yang pertama yaitu application layer yang bertugas untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Pada lapisan yang kedua yaitu transport. Transport layer bertugas untuk membentuk sebuah sambungan antara host penerima dan pengirim sebelum kedua host tersebut berkomunikasi. Selanjutnya lapisan yang ketiga yaitu network atau internet. Internet layer berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket data jaringan.
Dan lapisan yang terakhir yaitu network interface atau network access. Network access layer menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Perbedaan dari model OSI dan TCP/IP adalah yang pertama yaitu TCP/IP adalah model client server, yaitu ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server, padahal OSI adalah model konseptual. Yang kedua yaitu TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan, termasuk internet. Sedangkan OSI bukan protokol, tetapi model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur sistem. Yang ketiga, TCP/IP adalah model 4 lapis, sedangkan OSI memiliki 7 lapisan. Selanjutnya yang keempat, TCP/IP mengikuti pendekatan vertikal. Di sisi lain, model OSI mendukung pendekatan horizontal. Selanjutnya yang kelima, TCP/IP berwujud sedangkan OSI tidak. Dan yang terakhir yaitu TCP/IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Model yang selanjutnya yaitu UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak dalam komputer bisa mengirimkan pesan pada komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Perbedaan dari TCP dan UDP adalah yang pertama, TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Yang kedua, TCP memiliki jaminan pengiriman penerimaan data akan reliabel dan teratur, sedangkan UDP tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliabel dan teratur, sehingga paket data mungkin dapat kurang, terduplikat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. Yang ketiga, TCP secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket, sedangkan UDP pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Yang keempat, TCP tidak akan mengirimkan data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Dan yang terakhir, TCP mudah untuk digunakan, transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Sedangkan UDP, jika paket ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi standarisasi jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.